percaya diri, hasilkan pundi berkat sosial media. Next, oke, siapa nih yang bakal jadi bintang tamu hari ini? Ialah Super Heru ya, seorang konten kreator dan YouTuber. Oke, halo Super Heru. Halo Heru. Oh iya, halo Kak. Halo. Ya. Mungkin Heru, gimana nih? Mungkin Heru bisa kedengeran suara ya? Sudah bisa dengar? Agak putus-putus sih kata dikit. Oh, agak putus-putus, nggak apa-apa. Iya. Tapi ini ya, dipastikan mungkin suara saya terdengar jelas nih, gitu. Karena ini Oh iya, siap-siap. biasanya kalau ada yang mau nonton saya bayar ya. Oh gitu. Nah, ini dia nih ya, teman-teman yang mungkin kalau belum tahu siapa sih Super Heru, gitu. Jadi Super Heru ini adalah cowok yang biasanya mungkin sering kita lihat warawiri di FYP TikTok seperti itu ya. Heru ini sejauh ini sudah memiliki followers hampir 24.000 ya dengan ratusan like. Nah, Heru ini uniknya nih gitu, selain dia menjadi seorang content creator, dia juga seorang YouTuber nih, teman-teman. Nah, dengan nama channel yaitu Super Heru juga. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu bisa langsung aja buka YouTube-nya atau TikTok-nya dan lihat tuh kira-kira konten-konten lucu apa sih yang biasanya dibuat oleh seorang Super Heru dalam kesehariannya gitu. Dan selain itu nih, seperti yang kita lihat dengan jaket hijaunya dia, Super Heru adalah seorang driver ojek online. Nah, mungkin kalau teman-teman mau tahu cerita lebih lengkapnya, nanti kita akan ada sesi tanya jawab langsung sama Super Heru ya, termasuk tips dan triknya gimana sih untuk menjadi konten kreator seperti dia nih yang viral ini. Ya baik, selanjutnya adalah ini saya sendiri, acara akan dimulai dengan saya, Nur Fitria, Digital Marketing dari Politeknik LP3I Depok, selaku moderator dalam webinar ini, ya. Baik, selama 1,5 jam ke depan, gitu, dalam acara webinar ini, ada beberapa peraturan yang sebaiknya kalian perhatikan nih, dalam berjalannya acara, ya. Tolong pastikan audio kalian termute, ya, agar nanti sesi pembicaraan antara moderator dan narasumber tidak terganggu selama acara berlangsung ya. Lalu jika mungkin teman-teman punya pertanyaan ya atau mungkin yang pengen kira-kira pengen tahu berbagi ilmu dari Super Heru gitu, kamu bisa langsung aja tulis pertanyaan kamu di kolom komentar ya. Nanti juga kakak akan menyediakan gitu link ya yang harus teman-teman isi untuk mendapatkan sertifikat ya yang nantinya akan kakak kasih di akhir acara. Nah, selanjutnya yang nggak ketinggalan juga adalah giveaway ya teman-teman. Jadi seperti biasa selalu nih di tiap acara LP3I Depok webinar selalu ada giveaway yang akan kakak kasih ke kalian ya. Gimana caranya kak? Gampang. Selama acara ini berlangsung, tolong pastikan nih handphone kalian on dan langsung aja nih cekrek tolong upload foto-foto selama acara ini berlangsung ke Instastory kamu dan jangan lupa tag dan follow LP3I Depok ya. Seperti itu. Nantinya akan ada pulsa Rp100.000 yang akan kita bagi ke 4 orang pemenang ya. Jadi siapa yang tergercep, terheboh, pokoknya terbaik lah pokoknya ya akan kakak pilih ya. Dan juga jangan lupa nih buat teman-teman yang selain upload di Instastory harus aktif bertanya selama acaranya berlangsung ya. Seperti itu. Oke, kira-kira cukup jelas? Yang terakhir, nah ini dia Super Heru Time. Nah ini dia nih waktu yang kita tunggu, yaitu kita akan banyak tanya jawab sama Heru gitu. Oke, mungkin kita bisa mulai sesinya. Halo Super Heru. Standby nih Kak. Oke. Iya baik, acara telah selesai. Terima kasih Super Heru. Ini kemana aja nih Heru nih? Kok baru muncul sih? Iya, terakhir kemarin tuh Kak. Halo? Baik Heru. Baik, teman-teman, mungkin sambil nunggu Kak Heru ya, menyiapkan jaringannya, mungkin ada sedikit trouble. Mungkin kakak akan nge-share link ke kalian, ya, yang bisa kalian isi untuk mendapatkan sertifikat, ya. Jadi teman-teman yang saat ini sambil nunggu nih, karena kita
karena mungkin narasumber kita ada masalah di jaringan ya, kalian bisa nih isi link form yang kakak kasih. Ya itu dia, makanya kita harus berdoa ya, semoga pandemi ini cepat berakhir. Jadi masalah-masalah kayak sinyal yang error gitu atau mungkin sebagainya ini nggak terjadi kalau webinar dilakukan secara offline. Kalau offline namanya seminar ya, bukan webinar lagi nih. Baik. Oke, ini mungkin kakak bisa sapa dulu ya, teman-teman. Halo Raffi. Halo Kuruni, ya. Halo Fadil, halo Nabila. Ya, terima kasih sudah gabung. Bagaimana Heru sudah kembali? Baik. Masih trouble ya? Oke. Baik, sambil nunggu Heru nih yang mungkin masih bermasalah dengan sinyalnya, gimana teman-teman kalau kita ngelihat aja nih, kayak apa sih konten-konten yang biasanya Heru hasilkan di dalam TikTok-nya dia ya. Jadi tuh ya, benar ya, 24.000 pengikut dengan 268 like. Nah, mungkin bisa admin disetel videonya nih, yang lucu-lucu nih. Nah, TikTok-kan pakai sarung tuh di tengah pasar. Ah. Baik. Kunjungan sekolah berapa nih? 126. Presentasi 28. Baik, kayaknya Heru udah muncul ya. Heru, halo, gimana bisa dengan baik suaranya? Iya Kak, halo, mohon maaf tadi terputus. Baik, tadi terputus. Oke, sekarang sudah bisa dengan baik didengar suaranya ya Heru. Iya, halo Kak. Jangan putus-putus lagi dong Heru, nanti aku kecewa loh sama kamu. Putus ketawa nyambung, dong, putus nyambung nanti Kak. garing di sendirian kalau nggak ketawa. ketawa. Oke. Oke teman-teman, maaf tadi ada trouble sedikit ya, karena ini artis kita kayaknya ini ya, mungkin dia punya masalah dengan jaringan ya, selain dengan mentalnya, dengan jaringan juga dia bermasalah. Oke, baik nih Heru, kira-kira lagi sibuk apa sih sekarang gitu? Kok kayaknya susah banget nih kayak. Oh iya, halo teman-teman semuanya, assalamualaikum. Boleh ya Kak ya, aku mau nyapa-nyapa dulu nih teman-teman yang gabung di sini nih. Halo semuanya, assalamualaikum. Iya Heru, halo. Iya. Sibuk iya. apa sekarang Heru? Heru sibuk apa? Heru Untuk sibuk kali ini, apa sekarang? untuk kesibukan sebenarnya masih tetap kerja nih Kak, tetap kerja tapi kan WFH ya. Terus ngojol juga. Terus ada kegiatan baru juga nih Kak sekarang untuk kayak foto wedding, terus video juga, sama sekarang kan lagi bikin TikTok nih. Jadi kalau misalnya memang setiap hari Sabtu atau Minggu, TikTokan juga tuh. Oke, Heru, tadi gimana nih perjalanan? Apa kira-kira hari ini sudah lagi narik nggak hari ini, Heru? Oh, hari ini lagi nggak ngojol Kak. Lagi nggak ngojol dulu ya? Jadi, mempersiapkan diri hanya dulu untuk nih. webinar hari ini, ya nggak? Iya, terima kasih Kak. Iya betul. Dan itu juga Kak. Oke, baik. Oke, Heru, kira-kira boleh tanya nggak sih, kira-kira mungkin teman-teman penasaran nih, apa sih kira-kira yang cerita awal gitu, sekarang ini Heru yang tadinya ojol gitu kan, akhirnya bisa jadi artis di TikTok. Nah, itu gimana ceritanya? Ya, jadi ini agak singkat aja ya Kak ya. Secara itunya dulu kan kemarin-kemarin tuh bikin video di YouTube tuh, buat konten lah di YouTube. Sekarang kan terus lagi rame-rame nih di TikTok kan. Akhirnya beberapa bulan kemarin coba buat bikin di TikTok tuh. Seru kayaknya nih, emang suka juga kan dengan kayak joget-joget gitu, seru kayaknya nih. Akhirnya keterusan nih.
Alhamdulillah sekarang udah mau 25.000 nih. Karena awalnya ngelihat dari ini kan trending nih sekarang TikTok nih. Udah deh coba buat konten. Kan ada di TikTok itu kan macam-macam ya Kak, tergantung hobi kita. Jadi kalau kan hobinya joget nih, ya udah bikin konten joget aja gitu yang seru-seru. Akhirnya FYP deh. Oh gitu. Nah Heru, Iya. kira-kira waktu itu memang cerita awal nih seorang Heru. Heru itu kan dominasi kontennya mungkin kayak apa namanya sharing ya gitu, berbagi ya, mungkin juga sama joget-joget juga. Kira-kira di mana titik awal Heru merasa waktu itu membuat konten dan saat itu langsung trending gitu? Itu konten yang seperti apa? Oh iya, konten yang waktu itu trending aku inget banget. Aku bikin kan seru-seruan nih namanya ojek online kan, sembari nunggu orderan. Aku gabung nih sama teman-teman, bikin TikTok yuk. Nah, terus yang trending itu waktu itu udah sampai hampir 500K ya kayak Kak. Di situ 500.000. Itu aku TikTok bareng tuh sama teman-teman ojol tuh. Sama aku juga ada yang paling bawah deh kalau nggak salah. Aku berbagi juga di situ Kak. Waduh, itu ada itu celana Heru nih ya. Ada yang unik-unik banget nih. Nah, Heru, kira-kira terus apa tuh? Kira-kira yang akhirnya yang membuat Heru sebenarnya titik awal, sebenarnya kata Heru sebenarnya iseng doang, bener ya? Baik, Heru awalnya bener iseng Iya, doang, jadinya bikin TikTok itu seperti itu. iya, awalnya kayak nyoba-nyoba dulu gitu Kak. Kan lagi rame TikTok nih, akhirnya keterusan bikinnya akhirnya sampai sekarang sih. Jadi difokusin nih di TikTok juga selain di YouTube gitu Kak. Karena kan sambil sambil ngojol juga ya, sambil ngojek online tuh. Kalau emang lagi sempet ya bikin gitu Kak. Terus gimana sih seorang superhero ngebagi waktu gitu antara ngojek gitu kan, mungkin kuliah juga gitu, sama bikin-bikin konten nih, karena kan kayaknya Heru ini bener-bener daily rutin banget ya gitu untuk menjadi upload videonya gitu, bener-bener sehari-hari. Itu gimana Heru ngebagi waktunya gitu? Kok bisa seajin ini? Oh iya, jadi kalau untuk ngebagi waktunya karena memang kan aku kerja juga, kuliah juga ya Kak ya, terus ngojol juga. Untuk ngebagi waktunya paling kalau TikTok ini aku ngambil waktu kosongnya tuh misalnya dalam satu hari nih, aku bikin kejadwalin misal 3 jam, Sabtu atau Minggu, itu aku fokusin tuh Kak di situ Kak. Minimal aku bikin 4 video atau 5 video. Jadi bisa dicadangkan buat hari-hari yang misalnya memang aku nggak bisa aku kerjain gitu Kak. Jadi memang pembagian waktunya aku jadwalin kayak misalnya hari ini kosong. Nah, aku langsung bikin tuh 4 atau 5 video kayak gitu, Kak. Karena kalau di TikTok ini semakin banyak atau semakin rutin bikin video itu semakin cepat trendingnya gitu, Kak. Atau bikin yang sesuatu yang unik-unik karena kan aku ojek online ya. Jadi aku bikin tentang daily activity kayak ngojek online, terus kumpul-kumpul bareng sama teman-teman, terus kayak ada aku berbaginya kayak gitu, Kak. Dan memang Oke, aku Heru, bikin tapi kadang-kadang iya. baik, Iya, oke. Kak? Sejauh pantauan Heru ya gitu. Sebenarnya konten apa sih yang paling disukai sama followersnya Heru dan yang jadi tren di TikTok belakangan ini itu konten seperti apa? Oh iya, boleh dinaikin Kak paling atas itu udah mau nyampe 1 juta view itu aku Oh pakai ya? sarung. Iya, itu yang paling paling banyak tuh yang paling suka ya. Itu yang paling aku pakai nah itu Kak, yang di lampu merah itu aku pakai sarung itu. Itu aku bikinnya sendirian. Aja sih. Banyak yang bilang, Ya, itu "Wih, gimana tuh kira-kira pakai sarung di pinggir jalan gitu? Kira-kira diteriakin orang nggak gitu? Heru pernah nggak punya pengalaman kayak gitu?
Oke, bisa didengar Heru? Oke, Heru bisa didengar jelas suaranya? Oh iya, bisa dengar Kak. Bisa. Nah, gimana tuh Heru? Pengalaman Heru, Heru kan sering banget ya TikTokan di tempat umum gitu. Itu pengalaman apa sih yang pernah Heru dapetin? Pernah nggak mungkin Heru diteriakin orang gitu kan, dibilang orang gila contohnya, walaupun mungkin iya gitu ya. Tapi kira-kira Heru pernah nggak sampai ngerasa dibilang apa, diusir gitu, seperti itu pernah Heru? Oh, pas sampai diusir sih kayaknya enggak ya, Kak. Tapi kalau misalnya kayak dibilang, keren, keren gitu, malah sampai ada yang mau ikutan, kayak gitu. Akhirnya pas aku bikin, mereka kayak ngeliat TikToknya mana sih, Kak? Akhirnya kayak mereka tuh kayak, wah, seneng gitu, Kak. Malah mereka kayak terhibur gitu sih. Kebanyakan sih gitu. Nggak sampai, malah aku Banyak bikin, mungkin ya yang itu ya teman-teman, karena saat ini kan TikTok itu udah menjadi tren ya gitu. Jadi mungkin kayak kalau kita melakukan sesuatu di tempat umum gitu ya, mungkin sesuatu yang beda kayak yang dilakukan superhero ini, sebenarnya ya saat ini bukan suatu hal yang terlalu memalukan ya gitu. Karena ya orang-orang saat ini sudah tahu gitu, pasti kalau ada yang unik-unik nih, pasti mungkin dia arahnya ke konten creator gitu, atau mungkin sebagainya. Tapi ya tentunya ya selama masih dalam norma kesopanan, seperti itu ya Heru ya. Baik, iya, kira-kira Heru, betul, Kak. selain itu nih, Heru selain konten-konten yang Heru ngedance gitu di pinggir jalan gitu, itu ada lagi nggak? Kayak Heru kan suka berbagi, Oh, nah itu Heru ada, Kak. Masih ada tuh. Halo? Halo, Ihsan Maulana bisa. Oke, sudah baik. Oke, terima kasih. Heru, gimana nih? Heru kira-kira bikin konten berbagi ke siapa aja waktu itu? Oh iya, itu aku ada konten waktu itu yang paling bawah, Kak. Aku berbagi itu ada jadi kayak ibu-ibu waktu itu aku lagi nongkrong di Kopdar ya, lagi Kopdar sama teman-teman tuh, Kak. Terus ada ibu-ibu nyamperin tuh, kayak dia butuh pinjaman uang kayak gitu, Kak. Di paling bawah, di bawah itu. Jadi kayak ibu-ibu tuh butuh pinjaman gitu, Kak, untuk bayar bayar sewa kontrakannya. Akhirnya kita secara, nah ini Kak, secara yang ibu-ibu gendongan itu ke atas lagi. Ke atas lagi. Iya, ke atas lagi Kak, paling ke atas. Ke atas. Jadi ceritanya ibu-ibu itu emang butuh pinjaman uang sewa untuk kontrakannya, Kak. Akhirnya ya kita inisiatif untuk ngumpulin tuh sebisanya. Akhirnya alhamdulillah bisa bisa buat ngebayar uang sewa rumahnya gitu, Kak. Udah gitu kan dia bawa ke anak kecil gitu. Ya, itu emang 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 nggak sengaja juga sih, Kak. Itu yang paling atas kalau nggak salah deh. Atas agak ke bawah itu, jadi dia kayak ibu-ibu itu ngegendong anak tuh, Kak. Itu yang bikin sedih banget sih di situ. Oh iya, Dan iya, ya iya, iya. Oh, oke. Heru itu celananya bisa sampai bolong gitu, kenapa tuh? Jatuh di jalan atau gimana tuh? Bisa celananya kayak oh, cawet-cawet gitu. nah ini boleh dikasih lihat mungkin ke teman-teman. Aku pengen bikin yang sesuatu yang beda aja sih, yang unik. Jadi ya.
Itu aku bikin konsep sesuatu yang kayak beda gitu Kak. Kayak apa ya? Apalagi gitu yang sesuatu yang mungkin orang-orang nggak lakuin gitu. Kayak mungkin orang-orang nggak bikin. Nah itu di situ aku bikin sesuatu yang unik. Ya disobek-sobek aja setengah doang sih. Oh, ini Dan itu disobek-sobek sendiri ya? iya, Bukan korban iya KDRT disobek-sobek. nih jadinya Heru. Kayaknya kelamaan di motor kayaknya Kak, terlalu ngebut bawa motornya. Oh, oke. Mungkin jangan-jangan rambutnya bisa blonde gitu apa karena paparan sinar matahari mungkin Heru? Mungkin kayaknya kalau kata Kelamaan di teman-teman sih jalan ini ya Heru kesiram ya? kelamaan di jalan sama kesiram air Tabasok, lontong oh Kak. basok. Jadi kesi Oh, lontong sayur ya? Lontong iya sayur. kayaknya gitu sih Kak. Malah nanti aku Oh, pengen oke. warnain lagi yang beda gitu. Iya? Oke, mungkin boleh Heru hijau biar seraksi sama jaketnya ya. Oh iya, bisa Kak, bisa. Jadi nanti samping kanan hijau, yang sebelah kiri agak merah gitu kayaknya Kak. Ih, cocok banget tuh Heru, apalagi kalau di lampu merah tuh kan bawa krecekan, tambah tambah Oke. Oke, Nanti bercanda ya Heru sama ya, tapi ini lagi. boleh. Baik, Heru, kayaknya nih ternyata Iya. udah mulai ada penanya nih teman-teman yang datang. Halo Deva Rido, gitu. Assalamualaikum Kak Super Heru. Saya mau tanya nih, gimana sih biar dapat like dari TikTok? Biar banyak Kak, biar terkenal sama sosmed kayak Kak Super Heru nih gimana tuh? Oke, makasih Deva. Bisa dijawab Heru? Caranya, iya bisa Kak, boleh. Untuk teman-teman, kalau memang saat ini ya, untuk teman-teman yang memang saat ini mau punya akun TikTok dan memang pengen bisa menghasilkan dari TikTok itu, yang pertama kalau misalnya pengen like-nya banyak atau view-nya banyak, itu bikin sesuatu yang unik, sesuatu yang memang belum orang lain lakukan gitu Kak, yang heboh. Kalau bisa ya mungkin nggak cuma heboh doang sih, kalau mungkin bikin sesuatu kreativitas yang mungkin orang lain belum lakukan gitu Kak. Sama sering-sering upload, konsisten terus upload video, jangan apa namanya, misalnya satu hari jangan sampai nggak upload terus, nggak apa-apa terus, sama hashtagnya tuh Kak paling penting. Yang paling penting sih unik sih Kak sebenarnya, sesuatu yang beda yang belum orang lain lakukan gitu. Oke, jadinya pokoknya tuh rahasianya ya kita harus konsisten ya, konsisten, Betul Kak. rajin ya. Terus kita juga harus apa namanya punya keunikan sendiri gitu ya Heru ya. Ya Heru ini kan Iya betul Kak. mungkin kan uniknya dia nih, dia kayaknya pede banget ya kan, joget segala macem. Nah mungkin Deva kalau punya keunikan, contohnya mungkin Deva nggak harus ngedance saja ya, mungkin kalau di TikTok itu kita Iya sering betul. lihat video tutorial, ada mungkin drama-drama lucu gitu ya Heru ya. Iya betul Kak. Iya, dan itu kita semua bisa coba explore di TikTok gitu. Barangkali mungkin Deva dan next superhero atau mungkin lebih ya, kita nggak tahu ya enggak. Mungkin suatu hari nanti Deva bisa kita undang nih ke webinarnya LP3I. Baik, selanjutnya nih Heru ya. Yang mungkin kakak mau ingetin dulu nih teman-teman yang lagi nonton acara ini ya, silakan upload atau mungkin foto selama acara ini berlangsung dan upload ke Instastory kalian dan jangan lupa tag ke LP3 Depok karena di akhir acara akan ada pulsa sebesar Rp100.000 untuk 4 orang pemenang. Ya, jadi ayo yang mau tanya langsung aja silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar dan jangan lupa juga untuk mendapatkan sertifikat isi link yang kakak kasih di dalam chat box ya. Seperti itu. Teman-teman mungkin kalau ada yang mau nanya pakai suara boleh, kakak perbolehkan, tapi tolong sebelumnya silakan chat kakak dulu di chat box ya, supaya mungkin kakak bisa kasih waktu seperti itu ya. Baik, Heru mungkin kakak boleh tahu nggak nih, Heru itu kesibukannya selain menjadi seorang ojol, selain menjadi seorang content creator, katanya Heru ini nge-MC juga ya? Iya Kak, aku MC juga nih. Kalau ada acara-acara besar, kalau sekarang kan mungkin belum bisa dulu ya Kak ya, karena memang lagi Yeah. terkendala pandemi. Itu aku kalau misalnya hari Minggu atau Sabtu itu ada jadwal MC juga Kak. Itu bahkan aku pernah loh, mungkin nanti Kakak bisa tampilin ya, boleh ya Kak. Itu aku MC di depan 30.000 orang Kak. Itu
Wah, apa ya, pengalaman banget. nanti mungkin kakak akan tampilin, tapi dalam proses ya, kakak akan coba minta bantuan dari admin dulu, seperti itu Heru ya. Keren Oke, banget. siap. Nah, Heru, selanjutnya nih gitu ya, kakak mau tanya, Heru itu juga selain kesehariannya menjadi seorang ojol, Heru itu kuliah juga, benar? Iya, aku kuliah juga, Kak. Semester 7. Iya, sekarang sudah semester berapa Heru? Semester 7, Kak. Masih aktif kuliah. Masih aktif kuliah ya sampai saat ini. Iya, Gimana tuh? Kira-kira tapi selain menjadi konten creator, ojol kuliahnya rajin nggak nih? alhamdulillah. Karena kan sekarang online ya, Kak ya. Jadi ya Hmm. bisa bagi waktunya gitu, Kak. Tinggal ngerjain di rumah kan. Mungkin kalau misalnya kayak bagi waktunya kalau malam nih aku kerjain apa namanya? Tugas-tugasnya. Kan sekarang belum bisa tatap muka tuh, Kak, masih online. Dan ya setelah aku misalnya habis kerja atau pulang kerja ya langsung tuh kirim tugasnya. Oke, jadi ternyata Heru juga masih tetap ngejalan kuliahnya dengan baik. Nah ini yang kakak mau tanya, kakak penasaran banget. Heru kira-kira masih minta duit nggak sama orang tua nih? Alhamdulillah sih, Kak, untuk saat ini ya bisa menghasilkan atau ya alhamdulillah banget sih bisa kuliah dan ngasih penghasilan buat keluarga, terus kebutuhan sehari-hari, kayak gitu hasil dari konten, hasil dari nge-YouTube, hasil dari TikTok, alhamdulillah sih, Kak. Jadi bisa ngebantu gitu, ngebantu banget malah. Bahkan bisa ngasih ke orang tua Oke, itu, wah jadi seneng banget. Oke, jadi bisa dibilang sebenarnya pekerjaan Heru yang saat ini kamu lakukan yang berangkat dari hobi ini sebenarnya sudah bisa menghasilkan ya gitu, termasuk untuk membiayai kuliah. Iya, alhamdulillah banget, Kak. Jadi buat nambah-nambahin kan Hmm. kalau misalnya kayak kebutuhan sehari-hari gitu kan aku bisa nabung lah dari konten. Nah, Heru nih satu lagi, mungkin sebenarnya kan menjadi seorang content creator, YouTuber itu kan kayaknya identik banget sekarang kita berlomba-lomba ya, orang pengen jadi mempunyai profesi seperti Heru gitu. Nah, Heru tapi kan orang itu kan kadang ngelihat dari keunikan sebuah konten yang kita create gitu. Nah, seorang Heru ya, agar nggak kehabisan ide, apalagi tadi Heru bilang sehari bisa 2 kali, seperti itu ya, dan itu setiap hari. Itu gimana sih supaya idenya tuh nggak habis-habis gitu? Kira-kira mungkin dikasih makan apa sih seorang Heru nih? Jadi gini, Kak, kalau untuk kayak kita mau bikin uh, YouTube atau TikTok itu harus berdasarkan minat sama bakat, Kak, sama hobi ya. Jadi misalnya kayak yang Kakak bilang tadi, TikTok itu kan bukan cuman kayak ngedance doang ya, kayak tutorial, terus kayak bikin cerita-cerita lucu. Nah, jadi kita harus apa ya? Harus inilah, Kak, sesuai dengan minat kita, sesuai dengan kemampuan gitu, Kak. Kalau misalnya emang kita sukanya dengan sesuatu hal, misalnya kayak aku nih ngedance gitu ya, itu aku bikin sesuatu yang unik. Terus sama ini, Kak, sering-sering kayak kalau misalnya aku kehabisan ide nih, aku interaksi sih sama kayak ke penonton atau yang komentar di komen TikTok aku, bikin challenge apalagi nih yang belum nih, coba dong kasih aku challenge nih, kira-kira bikinnya di mana nih gitu. Jadi kayak ngasih ide sih sering-sering. Kalau sekarang kan udah sampai 20 di atas 20.000 tuh, Kak. Aku bisa live. Jadi aku bisa interaksi nih sama teman-teman yang nonton aku live di TikTok nih. Apa sih konten apa lagi nih kira-kira bikin challenge apa lagi nih gitu. Jadi bisa masukan dari yang nonton atau misalnya dari teman-teman gitu. Atau misalnya kita lihat dari konten orang terus kita apa ya, kayak kita modifikasi lah biar kayak lebih beda beda aja, Kak, gitu. Oke, jadi ya sebenarnya ya Heru sendiri sebenarnya kadang juga minta feedback ya, gitu, minta saran nih dari Iya, penonton, dari followers, kira konten apa sih yang lucu gitu ya. Itu mungkin bisa Heru iya, explore nantinya menjadi konten yang ada di
akun TikToknya Super Heru dan juga YouTube. Nah, Heru nih kayaknya yang nanya udah mulai banyak. Mungkin kakak izin mau bacain ya pertanyaannya. Oh Oke, iya, boleh pertama boleh dari Kak. Muhammad Hasni. Assalamualaikum, Heru. Izin bertanya, Ya, suka duka Waalaikumsalam. sebagai kreator itu apa sih? Ada nggak sih, Kak? Suka Oh dukanya. iya. Dari, mohon maaf Kak, tadi siapa ya namanya yang tanya? Dari Muhammad Hasni. Muhammad Hasni ya? Ya, Jadi pertanyaannya suka dukanya ya Kak ya, jadi konten kreator. iya, iya. Suka duka Hmm. menjadi seorang konten kreator itu apa, Kak? Oh, sebenarnya sih nggak ada dukanya ya, jadi suka terus. Karena hobi yang, apa ya, hobi gitu, jadi semuanya dibawa happy Kak. Nggak ada, kayaknya menurut aku sih yang aku jalanin, nggak ada dukanya sih. Paling bukan duka sih, kayak kendalanya kalau aku kan lebih banyak di outdoor gitu. Kalau sekarang kan kemarin-kemarin kan lagi musim-musim hujan nih, mulai musim hujan. Paling kendalanya di situ aja sih. Kalau lagi udah siap untuk bikin konten, tiba-tiba hujan gitu kan. Ya, ketunda lagi. Paling kayak gitu sih. Lebih dinikmatin aja sih, Kak. Oke, jadi mungkin Nggak ada, lebih nggak ada, iya, dinikmatin aja kayak gitu ya. iya, Kalau mau ada iya, dukanya lebih pun banyak. ya enjoy aja tuh, mungkin janjian duka dijadikan konten. Oh, enggak gitu ya, Heru ya. Mungkin kayak suka duka, mungkin yang dimaksud duka menjadi konten itu kayak waktu itu pernah ya, mungkin kita mengemas kayak Heru ada orang nih kesusahan, terus Heru mungkin berbagi seperti itu ya. Mungkin Iya, konten-konten kayak seperti gitu itu sih, nih Kak. yang bisa kita kemas ya. Iya, ya mungkin Betul sekali, sering Kak. dan sudah pernah dilakukan oleh seorang superhero gitu. Di saat orang kesusahan, ya dia kasih tuh uangnya sebagian dari rezekinya dia untuk yang lebih membutuhkan. Baik, nah itu dia Muhammad Asni ya, kira-kira jawabannya seperti itu. Iya, Suka duka itu ada aja, tapi gimana caranya kita menikmati ya suka duka itu menjadi suatu kebahagiaan yang bisa kita jalani. Baik, selanjutnya iya, ada dari terima Adelia kasih. Lestari. Halo, Adelia Lestari, Assalamualaikum Kak, gitu. Aku dari PLJ Iya, Cilodong mau tanya, Waalaikumsalam. LP3 Depok nih. Bagi saran dong, orang menganggap bahwa TikTok itu sebagai aplikasi yang tidak bermanfaat. Padahal jika bisa memanfaatkannya dengan baik, bagus banget. Kita bisa dapat uang dari TikTok. Nah, pertanyaan aku, bagaimana kakak menyampingkan opini tersebut jika TikTok masih dianggap sebagai aplikasi yang tidak bermanfaat? Nah, gimana Heru? Kira-kira bisa ditangkap nggak pertanyaannya? Iya, bisa Kak. Kalau aku sih senyumin aja dulu ya. Jadi emang banyak sih orang, mungkin sebagian orang kayak menganggap aplikasi TikTok ini kayak apaan sih gitu, nggak berfaedah atau ngapain sih buang-buang waktu gitu ya kan? Atau ya yang tadi dibilang gitu kayak lebih lebih kayak nggak bermanfaat. Tapi gimana cara kitanya aja sih Kak, konten kita ini isinya apa dulu gitu. Karena nggak semua konten di TikTok ini kan tentang hal-hal yang beda, apa sih, tentang hal-hal yang berfaedah. Tapi kan kalau misalnya kita bisa kemasnya sesuai dengan, apa ya, bisa dikemas dengan baik, mungkin teman-teman kita atau mungkin orang lain bakal, apa namanya, kayak persepsinya bakal berubah gitu, Kak. Apalagi kan kalau TikTok ini sekarang emang lagi trending banget ya, Kak, ya. Bisa menghasilkan, alhamdulillah ya. Kenapa mesti dengerin omongan orang yang nggak tahu gitu, maksudnya kadang-kadang netizen kan, apa ya, kayak gimana gitu, mulutnya kan ngeri ya. Tapi ya gimana cara kitanya aja sih Kak, kemas kontennya. Kalau memang kita, udah siap mental sih, kayak dengar apa namanya, kayak pendapat-pendapat yang kayak gitu, ya udah biarin aja sih, kalau aku gitu sih Kak. Baik, jadi mungkin tinggal gimana cara kita menerima itu ya gitu. Yang bisa dibilang kita Iya, harus apa ya? Yang namanya dari judul webinar kita kali ini aja gitu kan, tampil percaya diri ya. It means betul. kalau kita mau menjadi seorang content creator ya, modal pertamanya itu apa sih? Yaitu tadi percaya diri ya. Kalau udah percaya diri, insya Allah apa aja bisa kita lewatin ya. Tapi lewati dalam konteks ya tentunya bagus ya, menghasilkan sesuatu yang bagus yang seperti superhero sejauh ini sudah lakukan.
Ya, oke. Itu dia tadi Adelia Lestari. Kalau mungkin kamu saat ini lagi pengen coba gitu terjun ke dunia content creator, modal percaya diri adalah kamu harus mencoba untuk fokus ya. Kira-kira saya mau bikin apa, saya mau bikin apa. Karena saat ini gitu kan, hiburan pertama ya, orang Indonesia yang saat ini, atau mungkin orang sedunia yang diperlukan tuh apa sih? Yang pasti melalui sosial media gitu. Jadi tentunya mau apapun yang kita buat, selama itu baik, pasti ada yang nonton. Oke, selanjutnya Heru, ternyata ini masih banyak yang nanya Ya. nih. Mungkin kayaknya Heru harus kuat Oh ya, ya. jawab-jawaban nih, pertanyaan dari adik-adik kita. Ya, oke, selanjutnya ada dari Fazmi Almutakin gitu. Halo Fazkuruni. Assalamualaikum Kak, maaf mau nanya, apakah TikTok bisa menghasilkan uang? Jika bisa, bagaimana cara mendapatkannya? Gitu. Gimana tuh Heru? Silahkan dijawab. Oh iya, jadi TikTok menghasilkan uang ya? Iya, karena kan di TikTok ini beda dengan di YouTube ya Kak. Aku jelasin sedikit ya. Kalau YouTube ini kan dia ada AdSense-nya, tapi kalau TikTok ini paling kayak aku sih dapetnya malah bukan dari situnya. Paling kayak misalnya di endorse kayak gitu Kak. Semakin banyak yang kita view kan, semakin banyak yang kenal. Nah, aku dapetnya dari situ sih Kak. Bisa kok, bisa menghasilkan kalau misalnya kita memang udah dilihat banyak orang kayak gitu sih. Jadi waktu itu aku dapat endorse, terus malah kemarin aku diundang sama Trans 7 tuh Kak buat ikut syutingnya tuh di salah satu programnya. Jadi ya aku bilang bisa menghasilkan. Tapi ingat teman-teman, kalau berkarya itu jangan dilihat dari apa ya, jangan berpikir tentang uang dulu, tapi kita berkarya dulu kayak gitu. Jadi berkarya dulu, baru menghasilkan. Seperti itu ya Heru ya? Betul Kak, iya betul sekali, setuju banget. Kita tuh harus bisa apa namanya, kayak jangan kayak mikirnya uang dulu gitu, tapi kita berkarya dulu aja gitu. Karena kan berawal dari hobi ya kan. Nanti juga lama-lama dia datang sendiri kok kayak gitu. Tapi Iya, bisa itu kok, dia. bisa Kayaknya menghasilkan. Aku apa namanya? Kalau kita mau usaha pasti ada jalan gitu, seperti itu ya. Jadi intinya iya, teman-teman, kalau memang mau ngasilin uang gitu ya, sebenarnya dari hal apapun, tapi intinya kuncinya adalah kalau kita mau usaha pasti ada jalan ya. Baik, iya. seperti itu nih. Tapi kira-kira nih Heru sendiri ya, Heru pernah nggak ngerasa putus asa gitu selama menjadi konten creator? Karena mungkin ya ngerasa uh, mungkin ya gitu, kayak contoh yang nge-love, yang like sedikit gitu, atau mungkin nggak ngasilin uang gitu. Pernah nggak Heru ngerasa saya capek nih bikin kayak gini-gini, nggak usah lah, back to fokus aja, ngojek sama kuliah gitu. Pernah ngerasa kayak gitu? Oh iya, jujur pernah kayak ngerasa jenuh, ngerasa capek, ngerasa kayak aduh kok gini-gini aja gitu pasti ya. Pasti pernah sebagai sebagai manusiawi ya Kak, pasti ngerasa capek gitu. Tapi balik lagi karena memang aku tujuannya bikin konten ini hobi, dan aku kan sekarang udah punya tim ya yang ngebantu aku, yang jadi kita tuh butuh sharing sama orang yang satu frekuensi nih, yang sama-sama memang ngedukung. Nah pasti kita sharing, curhat, dan terus aku mulai bangkit lagi kayak gitu Kak. Pernah sih kayak ngerasa aduh kok yang nonton dikit, yang love dikit ya, padahal udah sampai persiapan banget gitu ya kan, sampai dihafalin, terus sampai kayak kena panas, bahkan sampai gimana ya, sampai capek banget lah pokoknya. Ya itu dia, nggak apa-apa, dinikmatin aja. Itu kan namanya kayak kita bikin sesuatu hal kan nggak langsung mudah ya kayak bikin aja terus, Iya. jangan karena love-nya sedikit, view-nya sedikit terus kendor, enggak, bikin aja terus, karena kita nggak tahu nih keberhasilannya sampai di mana gitu Kak. Oke, jadi pede aja ya gitu, karena lama-lama Iya yang betul penting Kak. konsisten ya, itu pasti ada aja ya. Baik, Heru nih ternyata memang nanya masih banyak gitu, dan ini terima kasih Iya. yang udah nanya, kakak akan coba bacakan satu-satu. Tapi sebelum itu kakak ingetin ya sekali lagi, kita ada hadiah pulsa 100.000 untuk 4 orang pemenang. So teman-teman pastikan selama acara ini berlangsung, macam caranya kalian bisa sambil tulis caption yang lucu-lucu, dan jangan lupa upload ke Instastory dan tag ke LP3I Depok dan Super Hero. Jangan lupa follow juga ya. Baik,
Nah, Heru, pertanyaan selanjutnya gitu. Ada nih pertanyaan selanjutnya dari Oh iya, Kak. Ya. Halo, Kak. Iya, masih nyambung? Iya, ada apa, Heru? Halo. Iya, Kak. Iya, agak sedikit gangguan sinyal. Oke. Bisa dilanjut ya, Kakak pertanyaan selanjutnya nih Iya. gitu. Iya, boleh, Baik. Kak. Heru gitu kan, ini ada pertanyaan dari M. Rizky gitu. Maaf nih Kak, bagaimana sih cara tampil pede dan gak mikir nanti judge orang, lo apa lo gila lo stres gitu. Nah itu gimana supaya kayak tadi kan yang kakak bilang nih, apa Heru di tengah jalan gitu, itu gimana ngebangkitin pedenya gitu loh. Itu gimana Heru kira-kira? Oh gitu. Iya. Tampil percaya diri ya, kayak kita mau ngelakuin sesuatu. Ya. Pasti mungkin aku mau sharing-sharing dulu nih ke teman-teman. Aku juga pernah ngalamin kayak mau buat konten, terus kayak di apa namanya, diliatin gitu ya, diliatin sama orang, Iya. terus akhirnya, aduh nggak jadi deh gitu, ada orang gitu, terus kayak, aduh rame nggak jadi deh kayak gitu. Jadi kayak belum mulai tapi udah kayak kendor sendiri gitu, Kak. Tapi kalau aku sih kuncinya satu, mulai aja dulu gitu. Karena langkah pertama yang menentukan sih. Berani aja dulu nggak apa-apa. Mau orang misalnya nanti ngejudge-nya gimana, ya nggak apa-apa, terserah. Karena kan hal-hal baik aja pasti ada kontranya, Kak. Apalagi kita ngelakuin yang mungkin beda dari orang lain, unik gitu. Bukannya aneh ya, tapi unik. Pasti ada aja yang komentar kayak gitu, Kak. Bisa, kalau aku sih menurut aku gini, bisa karena biasa. Aku biasain nih awal-awalnya, kayak aku di depan kamera gitu kan, coba-coba bikin gitu di depan teman-teman, lama-lama ya jadi terbiasa gitu, Kak. Lama-lama jadi kebiasa ya Heru ya gitu. Iya. Akhirnya ya udah aja gitu. Juga gue nggak ngerugiin lo kok gitu ya. Intinya seperti itu Betul, nih. betul sekali, Kak. Makanya nih Heru, Betul sekali. makanya kontennya banyak di jalan, di pasar lah. Cuek aja. Akhirnya jadinya FYP ini jadinya Heru jadi terkenal seperti sekarang ini. Ya oke, baik nih. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Ada dari oke, banyak nih nanya. Oke. Syara Nur Afifah gitu. Halo Sarah. Halo. Assalamualaikum Halo. Kak. Saya Sarah dari Waalaikumsalam. K3 Depok gitu. Halo. Apakah Kak Heru pernah merasa down dan stres menghadapi komentar negatif? Terima kasih. Tuh, gimana tuh menghadapi komentar negatif netizen atau people surrounded you itu gimana nih, Heru? Oh iya. Kalau aku sih emang udah terbiasa ya, Kak ya. Udah terbiasa sampai di komen negatif, terus dihujat sana sini, sampai pernah loh aku nih kayak ketemu orang, terus sampai dia ngomong, wah ini gitu, sampai mungkin kalau di komentar itu kayak biasa aja. Ini aku malah sampai pernah ketemu langsung orangnya tuh sampai di mungkin bukan dikatanya tapi kayak diejek gitu sih. Kalau aku sih nanggepinnya ya nggak apa-apa, biarin aja, yang penting kasarnya gue nggak ngerugiin lu sih, kayak gitu sih, Kak. Kayak lebih, karena kan kita kan di dunia entertain ya, siapapun mungkin bebas berkomentar gitu, mau negatif mau positif, tapi mungkin kita lihat aja, oh lebih banyak yang positif, ya udah lanjutin, kayak gitu sih, Kak. Yang penting satu lagi, kita nggak ngerugiin orang lain, kayak gitu sih, yang tadi Kakak bilang. Ya, yang tadi aku bilang Iya, ya. jadi iya betul, yang tadi Kakak bilang, yang penting gue nggak ngerugiin orang, ya lanjut terus aja, gas. Jalan aja terus ya gitu. Iya, Oke, jangan Heru, dikasih kendor. spesial banget ya di webinar kita kali ini. Ternyata bukan cuma Iya. anak SMA atau anak kampus aja yang nonton, tapi ternyata ada juga nih teman ojolnya Heru nih yang nonton. Ya, Oh, oh oke, gitu. halo Iwan. Halo. Ya nih, namanya Ikhwan nih Heru ya. Oke, Ikhwan. Halo, gue kan juga ojol gitu. Gue punya channel YouTube juga. Subscriber gue udah hampir 300-an. Jam tayangnya udah 93. Gimana cara bikin konten YouTube yang menarik minat penonton? Oke, kira-kira gimana nih Heru? Silahkan berbagi tips triknya. Halo Heru. Oh iya, iya denger, Kak. Gimana cara buat
konten yang menarik ya, sampai lebih banyak lagi yang nonton atau subscribe gitu ya. Itu lagi Kak, kalau misalnya kita mau bikin konten YouTube, tujuannya kita apa dulu nih? Kita balikin ke tujuan awal dulu. Kalau memang tujuan awalnya untuk menghibur, dan konten-kontennya itu yang beda dari orang lain, sama kayak misalnya gini nih, kalau aku kan ojek online, ya udah aku bikin tentang seputar ojek online kayak gitu. Terus sama tujuannya, jangan tujuan uang dulu. Kita bikin apa namanya, kayak awalnya kita hobi, kita bikin konten terus, jangan apa ya, jangan nanti bikin, nanti enggak, nanti bikin, nanti enggak, kayak gitu. Harus konsisten sih Kak, kalau kuncinya untuk kayak penonton tuh menarik penonton untuk melihat, apalagi sampai orang mengikuti apa yang kita buat tuh. Terus aja bikin, jangan apa ya, jangan setengah-setengah sih kalau aku sampein kayak gitu sih Kak. Nah intinya Heru, kita tuh harus punya niat dan konsisten aja dulu gitu. Itu modal dasarnya itu seperti itu untuk mendatangkan penonton, mendatangkan like gitu. Karena kadang orang itu banyak banget Heru yang mau viral doang, tapi dia malas gitu untuk konsisten gitu. Makanya sebenarnya untuk menjadi seorang content creator itu konsistensi itu sebenarnya sulit ya. Itu dia, makanya itu mengapa banyak akhirnya teman-teman yang mencoba untuk terjun ke dunia konten akhirnya gugur nih perlahan. Tapi yang bertahan ya adalah dia yang eksis dan dia yang percaya diri, tentunya itu kuncinya. Oke, selanjutnya Heru ada pertanyaan dari Azara. Oke, tapi sebelum itu kita doakan ya, semoga Iwan bisa sukses, bisa seperti Super Heru juga kan ya, gitu. Asalkan Iwan pokoknya hasilnya tetap harus konsis ya. Oke, mungkin Super Hero bisa kapan-kapan nih ngobrol sama Iwan ya, supaya bisa berbagi nih tips dan trik lebih lengkap ya, lebih panjang dari acara webinar ini. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi ya dari Azahra Zuhru Firdaus. Oke. Halo, Assalamualaikum. Aku Zahra dari PLJ Cilodong. Oke, nah ini anak LP3 lagi. Mau nanya Kak, apa hal terbaik yang pernah Kakak dapatkan sebagai konten kreator di TikTok? Oke, Heru bisa dijawab kira-kira pengalaman apa atau mungkin pendapatan berharga seperti apa yang sudah Heru dapatkan ini selama menjadi seorang konten kreator, seperti itu. Ini aku mau sharing-sharing aja ya buat teman-teman semua ya, apa yang hal yang terbaik yang aku dapat ya selama nge-TikTok ini ya Kak ya. Iya, iya. Atau bikin konten lah kayak gitu. Iya, jujur aja aku ini kan emang punya apa ya, punya sedikit lah kayak tanggungan tiap bulan gitu kan, cicilan apa ya, cicilan rumah gitu Kak. Ya alhamdulillah sih bisa ngebantu banget, itu hal yang terbaik yang bisa aku dapetin maksudnya salah satu hal terbaik yang aku dapetin dari ngonten, ya bisa bantu buat nyicil rumah gitu Kak. Alhamdulillah sih bisa, iya. Jadi alhamdulillah banget Kak buat nambah-nambahin. Sudah bisa nyicil rumah ya gitu dari penghasilannya sebagai seorang content creator. Waduh, ini kalau sama saat ini kita ada langsung pasti banyak banget yang udah tepuk tangan ya sama Heru. Hebat banget Heru, itu kira-kira gimana Heru ternyata sudah bisa ya? Iya, halo? Ya. Iya, ternyata Heru sudah bisa ya menabung, menghasilkan nyicil rumah seperti itu Heru. Ya, alhamdulillah sih walaupun misalnya walaupun masih kredit ya Kak, tapi alhamdulillah banget bisa nambah-nambah lah kayak gitu Kak, buat nambah-nambahin bayar kreditan rumah gitu. Terus selain itu sih kayak dikenal apa ya? Dikenal banyak orang Kak gitu. Jadi ketemu langsung superhero gitu. Terus kayak ada rezeki yang memang gak diduga-duga gitu Kak, sampai aku diundang buat MC, aku diundang buat jadi apa ya, kayak endorse-nya, terus diundang buat ngisi acara atau kegiatannya orang itu gitu. Itu senang banget sih Kak, itu banyak hal-hal yang gak terduga sih Kak. Oke, baik, ini yang tadi seperti Heru minta ya. Heru katanya punya pengalaman pernah menjadi seorang MC ya di depan ratusan ribu orang. Kira-kira kayak apa sih gitu? Mungkin admin bisa diperlihatkan nih ya, kira-kira kebolehan
seorang Heru kalau di depan umum tuh kayak apa sih di saat di atas panggung? Iya, sudah bisa keluar videonya? Masih kayak mana? Yang BNC. Wah, baik. Oke. Oke, itu dia tadi ya. Ternyata Heru ini jadi sudah sampai diliput ya gitu sama pembicaranya sama sebuah program TV ya Heru ya. Iya kemarin baru minggu kemarin Kak, aku diundang sama Trans 7. Oh, jadi diliput sama Trans 7. Iya, ngisi acara di salah satu programnya Kak. Iya, karena memang ngelihat dari konten-konten. Iya. Jadi dari pihak Trans 7 ngubungin aku tuh Kak, gimana bisa nggak? Gitu. Alhamdulillah seneng banget sih Kak, bisa sampai apa ya, diundang gitu, seneng banget sih. Jujur kaget juga. Nah, itu dia ya. Tuh, akhirnya seorang Heru sudah bisa sampai ke taraf itu loh ya, sudah diundang nih sama salah satu stasiun televisi nasional seperti Trans 7 ya, menampilkan sosok super Heru ini. Heru mungkin sebenarnya tadi videonya nggak full, tapi teman-teman mohon maaf harusnya full, lebih panjang lagi, tapi mungkin karena keterbatasan waktu, kita mungkin belum bisa nih nampilin secara full ya Heru, tapi mungkin teman-teman yang mau ngeliat langsung, lebih lengkapnya lagi, langsung aja jangan lupa follow TikToknya Super Heru. Nah, di situ semua tuh Heru jabarin secara lengkap kegiatannya dia. Nah ini dia salah satunya ya. Apakah tadi gimana? Apakah R? Wah, itu dia tadi Heru, hebat banget ya. Ternyata Heru tuh sudah, wah ini kita nih kayaknya Heru yang saat ini kita kenal, terus sosoknya ternyata tuh dikenalnya ya gitu. Jadi beruntung banget teman-teman yang hari ini datang ke webinarnya Super Heru ya, dengerin langsung tips-tipsnya dari Heru gimana sih caranya menjadi seorang content creator dan dikenal banyak orang tampil percaya diri seperti sekarang ini. Oke deh, Heru nih masih ada lagi pertanyaannya gitu dan itu cukup panjang juga. Ternyata banyak juga nih penasaran tips-tips suksesnya dari Heru. Oke, ada yang mau nanya nih. Assalamualaikum Almadina Rizky ya. Oke, assalamualaikum Kak. Nama saya Almadina Rizky dari PLJ Ciputat. Oke, ingin bertanya kepada Kak Heru nih. Akun kakak ini sudah banyak yang follow, viewersnya pun banyak dan like-nya tidak kalah banyak juga dan mungkin sudah bisa menghasilkan uang.
Lalu bagaimana cara kakak untuk menanggapi penonton yang mungkin merasa bosan dengan konten TikTok kakak dan akhirnya berdampak dengan viewers yang menurun? Apakah kakak akan tetap melanjutkan atau mencari konten yang lain sedang tren atau bagaimana nih kak? Terima kasih, sukses terus buat Kak Heru. Terima kasih Almadini. Silakan Kak Heru. Oh iya, itu emang benar sih, karena kan kita juga nggak bisa maksain ya Kak, untuk penonton suka terus sama kita nih, sedangkan konten kita mungkin terkadang membosankan mungkin ya, kayak kontennya kok itu-itu aja sih Kak, gitu mungkin ya, namanya penonton kan. Makanya kita bikin sesuatu hal yang baru gitu teman-teman, kita ngelihat trendingnya apa nih, misalnya kalau kayak trendingnya kita lihat di TikTok nih yang paling tinggi atau trendingnya apa nih, kita menyesuaikan di situ. Kita bisa bikin sesuatu hal yang baru, nggak mesti sama sama orang lain, tapi dengan tetap dengan apa ya, kayak ciri khas kita gitu Kak. Nah, kita kombinasi kayak gitu. Jadi biar penonton tuh kayak nggak bosan, kita bikin challenge, kita bikin interaksi sama yang follow, sama yang ngikutin kita. Mereka minta pendapat nih, gimana nih teman-teman, konten aku nih, ada yang mungkin saran nggak harusnya kayak gimana, kayak gitu sih Kak. Jadi kita bisa ada fit and ya, kayak misalnya kayak ada saran lah gitu, kayak ada masukan gitu sih. Sering-sering interaksi sama yang follow kita, sama yang nonton kita lempar nih misalnya kontennya kayak gini gimana nih? Oh, mendingan gini nih Kak, kayak gitu. Jadi penonton pun kayak ngerasa ada untuk kita gitu kan. Kayak jadi kan karena memang aku nganggap sih mereka ini bukan followers ya, mereka ini teman-teman aku. Mereka ini ya kayak aku ngerasa mereka tuh aku ngibur ya, kayak balik lagi ke kita nih, karena kita kan emang entertain, kita harus memikirkan orang lain juga gitu Kak. Aku juga, oh iya, Oke, jadi mungkin Heru aku tuh boleh suka ini nggak Kak? brainstorming, ya, tag and give sama penonton dan sebagai followersnya Heru. Jadi followers itu bagi Heru sudah seperti sahabat gitu Heru ya. Betul, betul banget. Ya, aku juga banyak-banyak Iya. terima kasih nih buat teman-teman yang udah gabung, yang udah ikut komentar, ikut kasih, misalnya tanya juga, itu aku makasih banget loh, terima kasih teman-teman. Oke, tuh ya. Jadi kata Heru itu pokoknya kita itu tipsnya gitu. Pokoknya jangan jangan sampai tutup mata sama komentar-komentar dari orang gitu. Karena bukan yang tidak mungkin kalau komentar dari orang itu adalah suatu masukan yang bisa membangun kita. Bahkan menjadikan sosok superhero menjadi seorang yang seperti hari ini kita lihat. Ya, oke. Dan teman-teman nih mungkin asal tahu aja ya, kalau kita mungkin nge-follow seorang superhero gitu. Hero itu sosok yang sangat kindly loh sama followers, karena apapun komentar yang kita kasih, pasti seorang hero itu selalu usahain buat balas. Bener kan Hero? Iya, betul sekali Kak. Misalnya gini, ada komentar nih, aku cek nih komentar, semua komen itu pasti aku balas. Insya Allah aku pasti balas, walaupun mungkin ada satu dua yang kelewat, tapi aku scroll nih. Aku scroll, aku lihat lagi, ada yang belum aku balas, itu aku balas. Kenapa? Karena untuk orang yang lain yang kayak peduli, karena mereka kan peduli ya, komentar karena mereka peduli, atau mereka lihat dan mau komen, itu udah aku menghargai banget sih Kak. Aku scroll, aku sendirian kayak pernah sampai 3.000 komen tuh aku komen sendirian gitu Kak. Jadi aku balas-balesin kayak gitu Kak. Jangan sampai kelewat lah, walaupun misalnya ada yang kelewat satu dua, aku lihat lagi, aku balas kayak gitu Kak. Mau komennya apapun ya, aku jawabnya dengan ciri khas aku sendiri Kak, nggak ikut kepancing sih kayak gitu. Walaupun mereka mungkin komennya apa ya, kayak menghujat gitu sih, aku tetap tetap dengan gaya dan caraku sendiri kayak gitu Kak. Karena mau nggak mau ya kita butuh mereka juga, butuh butuh netizen gitu Kak. Baik. Oke teman-teman, kakak kembali ingetin ke kalian ya, gitu. Di acara kita punya Rp100.000 yang akan kita bagi kepada 4 orang pemenang di akhir acara. Jadi buat teman-teman yang saat ini belum nge-tag kita nih, ayo nih kakak liatin ya, saat ini siapa-siapa aja nih yang udah nge-tag dan yang belum. Karena insya Allah kalian yang rajin mention, rajin komentar gitu di akhir acara, siapa tahu bisa jadi pemenangnya. Ya enggak, lumayan dong buat tambah pulsa dan WA di rumah. Oke, selanjutnya nih Heru,
mungkin masih ada Iya, Kak. pertanyaan ya dari teman-teman. Tapi sebelum kakak lanjut ke pertanyaan selanjutnya, gitu, izinin kakak untuk sedikit bercerita nih tentang siapa sih ini kita. Tahu-tahu ngadain webinar gitu. Oke, teman-teman, mungkin yang belum tahu, kakak ini hari ini dari LP3I Depok ya, Politeknik LP3I Jakarta Kampus Depok. Ya mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, apa sih Kak kampus LP3I itu apa gitu loh. Nah, teman-teman yang mungkin belum tahu, kampus LP3I adalah politeknik yang sudah hampir 31 tahun berdiri di Indonesia dengan program pendidikan jaminan kerja ya. Jadi kenapa LP3I saat ini alhamdulillah eksis hampir 31 tahun berdiri? Karena sejauh ini hampir semua siswa yang menempuh pendidikan di sini alhamdulillah lolos dan diterima kerja bahkan sebelum mereka lulus dari kampus. Nah, kita nih di Depok membuka beberapa program gitu. Nah, program yang kita buka di sini ada beberapa, yaitu ada program D3 Administrasi Bisnis, Manajemen Informatika, Teknik Informatika, Humas, dan juga Multimedia Komunikasi Visual. Ya, jadi buat teman-teman dan juga komputerisasi akuntansi. Jadi teman-teman yang mungkin mau tanya nih ke kakak, Kak, kuliah di LP3 itu enaknya apa? Kuliah di LP3 itu bagusnya apa? Ya tentu dong, LP3I sejauh ini sudah tersertifikasi oleh BAN PT, terakreditasi A, dan juga, oke, baik, dan juga LP3I terkenal dengan jam kuliah yang sangat fleksibel. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen kuliah sambil kerja, pengen kuliah sambil buka usaha, itu bisa banget untuk memilih kampus LP3I. Karena LP3I terkenal nih dengan satu slogannya, LP3I, cepat, tepat, kerja. Nah, itu dia ya, yang jadi slogan LP3I sampai saat ini hampir 31 tahun berdiri. Pokoknya buat teman-teman yang mau merasa lulus nanti masih bingung mau kuliah di mana, atau mungkin punya cita-cita pengen cepat kerja, bisa langsung gabung ke LP3I. Kalau bingung, bisa langsung tanya kakak via DM atau Instagram di LP3I Depok. Jangan lupa follow ya. Oke, baik. Itu dia tadi pembicaraan dari kakak sebagai digital marketing LP3I Depok. Dan sesuai yang kakak tadi katakan ya, gitu, di akhir acara kita akan mengumumkan beberapa pemenang ya gitu. Baik. Oke, admin masih dalam proses pencarian. Jadinya kakak mungkin akan ada satu pertanyaan lagi yang akan kakak kasih ke Heru nih ya sebelum acara kita berakhir. Gimana nih Heru? Kira-kira masih semangat nggak? Oh, masih banget, sangat. Sampai malam juga masih semangat, Kak. Masih semangat nih ya. Oke Heru. Ya, mungkin Heru bisa nggak sih nih ya sebelum acara kita berakhir, Heru kira-kira boleh nggak sharing di kita? Kira-kira achievement apa gitu atau goals apa yang akan Heru inginkan ke depannya itu apa sih? Target hidup seorang superhero seperti apa? Target hidup jangka pendek, menengah, atau panjang nih, Kak? Asik. Oh, mungkin kira-kira ya target dalam waktu dekat inilah gitu. Seperti apa nih? Iya. Kalau dalam waktu dekat sih kan karena memang kan sekarang semester 7 ya, Kak. Jadi ya target aku sih lulus dengan baik, tepat waktu, dan ya bisa sembari gitu, Kak. Antara kerja, kuliah, dan ngonten itu bisa seimbang kayak gitu, Kak. Itu mungkin achievement goals aku sih, Kak, di jangka yang pendek ini nih. Maksudnya dalam waktu dekat ini, Kak, kayak gitu. Oke, Dan masih jadi tetap akan terus sebenarnya konten sih. Walaupun nanti udah oke. lulus kuliah masih tetap konten kok. Oke, jadi Heru tuh pokoknya saat ini mudah-mudahan bisa cepat lulus dari kuliahnya ya Heru ya. Dan jangan lupa nih jangan bolong-bolong Heru kuliahnya. Iya, Kak, Iya. boleh diulang tadi suaranya agak terputus. Oh, iya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin karena jaringannya trouble ya. Jadi saat ini Heru masih sibuk kuliah, bikin konten ya. Tapi jangan sampai lupa juga untuk tetap fokus sama kuliahnya ya. Iya. Oke, selanjutnya nih Heru, terakhir ya sebelum kita menutup acara. Heru kira-kira punya tips nggak sih untuk teman-teman kalau mau jadi seorang content creator itu seperti apa? Terakhir ya, terakhir Iya, nih. terakhir.
aku sih bukan bermaksud untuk ngajarin ya Kak ya, atau misalnya menggurui, enggak. Aku mau berbagi aja informasi ke teman-teman. Gimana sih tips dan triknya kita tetap jadi konten kreator ya. Yang pertama itu harus jadikan hobi dulu. Jadi jadi konten kreator ini harus hobi dulu Kak. Kalau misalnya kita bukan hobinya, atau misalnya gini, kita kan buat konten nih, itu berdasarkan hobi dulu Kak. Apa yang kita suka nih, konten apa? Kayak misalnya kita suka traveling, ya kita bikin konten tentang traveling. Kita suka misalnya kayak, aku nih suka kayak di TikTok nih kayak joget, ya aku bikin kayak gitu. Mungkin nggak bakal, mungkin nanti kayak nggak capek gitu Kak, sesuai dengan hobi kita dan minat bakat, kayak gitu sih Kak. Terus yang kedua itu, konsisten gitu Kak. Terus bikin misalnya bikin konten setiap hari walaupun mungkin satu hari cuma satu. Kalau bisa sih di TikTok ini satu hari 2 atau 3 Kak minimal. Terus kita konsisten. Terus bikin terus. Jangan sampai misalnya hari ini bikin, besok enggak. Hari ini bikin, besok enggak. Kayak gitu sih. Kalau menurut aku untuk jadi konten kreator itu yang pertama apa namanya? Hobi dulu, yang kedua konsisten. Kalau menurut aku gitu sih, Kak. Oke, baik ya, itu dia tadi. Pokoknya yang pertama, tampil percaya diri. Satu, itu modal dasarnya. Kedua adalah jangan lupa untuk terus Betul. konsisten atas apapun yang kalian lakukan. Dan sebenarnya yang namanya tampil percaya diri, konsisten, itu nggak hanya berlaku untuk kita menjadi seorang content creator. Apapun yang akan kita kerjakan, apapun profesi yang kita capai di depan, percaya diri dan konsistensi adalah suatu hal modal dasar yang harus kita punya agar bisa sukses di masa yang akan datang. Oke, seperti itu. Dan akhirnya nih Betul, Kak. kita sudah hampir berada di penghujung acara. Tapi sebelum itu kakak ingetin sekali lagi untuk teman-teman yang belum merasa mengisi form ya, tolong ini diingat ya linknya. Ini soalnya link ini hanya yang masuk ke dalam daftar sertifikat hanya teman-teman yang sudah ngisi link ini ya. Jadi sekarang kalian silakan buka chatbox-nya. Terus lihat link yang kakak kasih ya, itu ada Docs Google, tolong diklik ya. Nanti kalian setelah acara ini berakhir mungkin masih bisa, kalian bisa isi form yang kakak kasih ya teman-teman. Itu mungkin kakak sedikit minta feedbacknya aja, kira-kira gimana acara ini berlangsung, kira-kira pembicaranya, termasuk juga kakak. Nanti jadi teman-teman kakak minta feedback dari kalian. Kira-kira kedepannya apa sih yang harus kakak dan tim LP3I perbaiki ya. Oke, seperti itu. Dan teman-teman, buat teman-teman yang masih ada pertanyaan gitu, maaf banget mungkin kakak belum bisa bacain semuanya satu-satu, karena kita hanya punya waktu 1,5 jam kira-kira, dan ini kira-kira 10 menit lagi acara akan berakhir. Dan teman-teman yang masih ada pertanyaan, langsung bisa banget dilanjut ya. Silakan follow TikTok dan Instagramnya seorang superhero ya, bisa lihat superhero 1 yang gambar jaketnya jaket ojol, itu langsung aja di follow sekarang. Nah, dan siap-siap deh pokoknya merasa terhibur, ngakak sampai guling-guling ngeliatin kontennya seorang superhero di TikTok ya. Asal jangan komen-komen negatif aja ya gitu. Nanti ini jangan-jangan seorang superhero ngedown. Oh tapi enggak ya teman-teman. Seperti yang tadi bilang, pokoknya kalau kita komen negatif, pokoknya kita harus tebel kuping ya, tetap fokus dan stay sama tujuan kita ke depan. Dan terakhir teman-teman, satu lagi yang nggak kalah penting, LP3 itu membuka tes beasiswa nih buat teman-teman yang bergabung di LP3I. Beasiswa yang kita hasilkan dari tes beasiswa bisa sampai full ya di LP3I. Jadi buat teman-teman yang mau ikut tes beasiswa untuk mendapat keringanan biaya, bahkan bisa kuliah secara gratis, langsung aja kepoin Instagram dari LP3 Depok, atau jangan ragu ya untuk ngechat kita nih di DM. Ya Kak, gimana sih caranya supaya ikut tes beasiswa di LP3 Depok? Itu langsung aja kepoin IG-nya LP3 Depok. Karena LP3I sejauh ini dikenal sebagai program pendidikan yang cepat, tepat, kerja. Ya, baik. Itu aja kira-kira. Terima kasih teman-teman yang sudah ikut dari awal sampai akhir sama dalam acara ini ya.
Dan itu dia nih, seperti janji kakak akan mengumumkan ya, mengumumkan ya, 4 orang pemenang yang akan mendapatkan voucher Rp100.000 untuk 4 orang. Ya, yang pertama adalah, ya, silakan dibuka nih. Ini nama IG-nya. Zah.6. Ya, ini yang pertama ya. Zah.6. Z-A-H-H. 6. Aduh ya. Ada orangnya, silakan bisa ada. Oke, ada ya, ini Zahra. Mungkin bisa ditampilkan mukanya ya, teman-teman. Ya. Oke, selanjutnya ada dari SZ12_. Oke, yang mana muncul silakan teman-teman, ayo. SZ12. Ada? Oke. Oke. Oke, yang kedua namanya HZ12 ya. Yang ketiga adalah Fazkurunil Mutakin. Fazkurunil Mutakin ya, yang ketiga. Dan yang terakhir adalah Adelia. Yang terakhir adalah Adelia. Oke. Ya. Ini hidungnya ya. Oke. Satu lagi yang terakhir Adelia. Baik, teman-teman itu ya tadi ya tidak terasa sudah 1,5 jam nih kakak nemenin ngobrol-ngobrol sama Superhero. Sebenarnya masih kurang Heru, tapi pokoknya Heru janji ya, insya Allah kalau pandemi ini sudah berakhir, Heru bisa datang dan main-main. Baik, seperti biasa mungkin kita bisa foto bareng ya Heru, gitu. Teman-teman oh iya, boleh Kak. Karena kita akan foto bareng sama Superhero. Baik, halo teman-teman. Ya, oke. Deva Rido, Muhammad Rafi. Halo. Azahra, Fazkuruni, oke. Siapa lagi nih? Ayo, kita foto bareng sama Superhero ya. Belum acara ini berakhir. Nah, ini mulai banyak nih teman-teman nih yang bermunculan. Ya, halo Cis Zafira. Halo teman-teman, makasih ya udah tetap di webinar ini sampai habis. Terima kasih teman-teman semuanya. Iya Kak. Sukses. Iya Kak, sama-sama. Sukses. Sama Kak. Boleh yuk nanti kita bikin TikTok bareng, boleh yuk. Mungkin nanti ketemuan di daerah Depok. Gimana nih? Setuju nggak? Setuju mau Kak. Nggak? Setuju Kak, mau Kak. Boleh ya? Iya Kak. Boleh ya, nanti mungkin bisa. Boleh Kak Nur, aku mungkin nge-share nomor telepon aku, boleh? Boleh, silakan. Boleh ya? Silakan. Teman-teman yuk, dicatat teman-teman nomor aku 0813 0813 0813 8546 2729 0813 8546 2729. Oke, ini dia ya teman-teman ya, teman-teman. terus silahkan share di chat box. Jadi teman-teman yang mau langsung mungkin lebih dekat ya PDKT sama Heru ya, silakan monggo ya di WA tuh. Iya. Kira-kira mungkin boleh tanya nanti kita lagi bisa apa nih konten ini, kira-kira kakak boleh nonton dulu dong. Konten ini bagus ya, kurangnya di mana gitu. Mungkin siapa tahu ya teman-teman akan menjadi next Superhero. Ini ada nih yang temennya ojol juga nih, Ikhwan nih. Halo Ikhwan. Ini temennya Abang Ikhwan. Ya boleh. Mana? Boleh dong dibuka screen-nya. Halo. Aduh, kayaknya lagi capek nih ngebit ya. Iya. Oke teman-teman, nanti kita mungkin bisa TikTokan bareng ya. Terus nanti kita bisa sharing tuh ketemu di mana, nanti kita bisa kongkow bareng ketemu, kita bisa saling berbagi tips dan triknya gimana cara naikin viewer sama subscribe-nya atau followers-nya.
Ya, teman-teman terima kasih ya semuanya. Iya, Kak. Ya, kita langsung aja foto bareng ya. Oke, bisa Oke, dimunculkan siap. nih teman-teman. Oke, kita mau foto bersama nih. Ya, oke, sudah semuanya ya. Ya, ini dia sudah semuanya. Baik, oke, admin. Iya, mungkin ada lagi yang masih mau muncul. Masih kita tungguin. Oke, sudah ya. Oke, kita mulai yuk teman-teman. Yo. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Oke, kita foto bareng nanti untuk diupload ke sosial medianya LP3 Depok ya. Oke. 1, 2. Oke deh teman-teman, itu dia tadi ya webinar Terima kasih. super hero ya, tepuk tangannya ya. Oke ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir dari acara pertama sampai akhir ya. Kakak sangat salut, kakak terima kasih banyak dan maaf mungkin tidak semua pertanyaan bisa kakak bacain. Tapi kakak pastikan ke depannya LP3 Depok akan kembali mengadakan webinar dengan giveaway, dengan hadiah yang gak kalah seru dari hari ini. Dan buat tadi teman-teman yang ngerasa menang, silakan nge-DM Instagram LP3 Depok untuk kirim nomor handphone dan pengiriman pulsanya ya. Nanti akan dilakukan oleh tim dari LP3 Depok. Oke, jadi terima kasih banyak teman-teman Kak Superhero, semoga makin sukses ya. Alhamdulillah, terima kasih Kak Nur, terima kasih LP3 Depok. Ilmunya bisa bermanfaat buat teman-teman yang hadir di webinar kali ini. Dan untuk sertifikat, kakak pastikan teman-teman yang mengisi link akan kakak kirimkan sertifikat paling lambat 3 hari setelah acara ini ya. Jadi kakak semua yang hadir hari ini akan mendapatkan elektronik sertifikat ya yang bisa kalian gunakan untuk menambah pengalaman ya, untuk pelatihan ya, mungkin webinar apapun, seminar yang bisa kalian kumpulkan dan kalian cantumkan dalam CV saat nanti kalian melamar pekerjaan atau mungkin bergabung dengan salah satu komunitas. Ya, oke, yang pastinya bermanfaatkan banget untuk mendapatkan nilai plus ya dari kemampuan kalian. Baik, seperti itu kira-kira. Terima kasih buat semuanya. Akhir kata kakak ucapkan minta maaf bila ada salah ya. Kak Nur pamit undur diri, Superhero pamit undur diri. Sampai jumpa semuanya. Ingat kuliah, ingat LP3I. Cepat, tepat, kerja. Sampai jumpa.